Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, YouTuber serta para awak media, serta untuk seluruh para pemirsa yang selalu update mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput dengan adanya anak kecil yang selalu merengek kepingin ditemuin. Kebetulan di sini seorang Ayah Sadam baru saja keluar dari seseorang, ya katakanlah saya habis bertamu, ya habis ruqyah seseorang yang ada di lingkup sini. Ini sebetulnya kalau kita bicarakan masalah anak kecil yang merengek minta ditemuin adalah ada di jembatan ini, seperti ini. Jadi ini adalah pintu air, ya, pintu air di mana jalurnya dari seberang ini Senayan JJC, ya, ini jalannya seperti ini. Jadi kalau kita bicara masalah anak kecil merengek, sebetulnya saya udah lama. Pada saat saya sering ruqyah di daerah sini, saya selalu lewat jembatan ini. Mari kita simak sama-sama seperti apa lokasinya. Saudara, kondisi jembatan di mana keadaannya seperti ini. Nah, ini berhubungan jembatan ini di bawahnya ada kali menyeberang ke JJC Senayan, ya. Anda bisa melihat arah ke depan ke sana, yang ada mobil mengarah ke sana itu ke Komdak. Jadi yang saya bicarakan di sini objeknya adalah ada anak kecil yang kehidupannya ada di sini. Katakanlah anak kecil jadi-jadian yang selalu dia rumahnya ada di bawah jembatan. Di sini ada air, katakanlah air penghubung, ya, 3 jalur. Ini karena memang tempatnya pohonnya rimbun, ya. Ini adalah salah satu di mana pohon, yaitu pohon apa ini, ya, aku agak susah ngomongnya jadinya. Soalnya jenisnya banyak sekali. Ini salah satu pohon yang rimbun yang besar sekali yang melambai di pinggir kali yang dimaksud ada anak kecil yang selalu merengek minta ditemuin adalah di mana dia ada di bawah sini. Ini memang agak gelap sekali, ya, di bawah sana. Itu kali, ya, kali yang ada pertemuan 3 jalur. Yang satu adalah di bawah jembatan yang ada di bawah sampai berhubungan dengan JJC. Maka kali ini saya baru sempat meliput dengan adanya anak merengek. Saat itu saya bertemu dengan dia setiap jam 8 malam. Memang saya kalau mau naik busway-nya ada di sana. Jadi saya lebih gampang dan dekat saya naik kendaraan. Maka dari itu ini sore hari ini sekitar jam 5-an saya dengan sengaja ingin meliput langsung alokasinya seperti ini. Dia ada di sana. Pas ada di bawah pohon. Ini pohon beringin, ya. Jenis pohon beringin memang banyak sekali. Dari tadi saya berpikir ini pohon apa, mirip beringin. Memang pohon beringin. Jadi katakanlah dia sempat bercerita bahwasannya dia sebatang kara, anak kecil laki-laki, kira-kira umur 10-11 tahun, selalu dia bertemu dengan saya. Kebetulan saya di sebelah sana. Saya kan keluar dari perumahan orang, ada gang nih, keluar dari sini lebih dekat, saya langsung menuju ke sana, ke tempat di mana saya naik trans, ya, bis trans ada di sana, busway. Ini ada di JJC. Jadi kalau kita bicara mengenai anak kecil yang merengek minta ditemuin adalah dia seperti kayak manusia, ya. Dia bilang katanya yatim piatu, tidak punya orang tua, sendirian. Lantas saya sempat dialog panjang lebar dengan dia.
Lantas sejak kapan kamu tinggal di sini? Katanya sudah cukup lama. Lantas orang tua kamu gimana? Katanya sudah meninggal. Perlu saya ketahui bahwasanya saya bertanya begini. Mohon maaf, saya lancang. Menurut saya seperti itu. Kenapa kamu minta tolong ditemuin tempat tinggal kamu? Sedangkan tempat tinggal kamu itu kan yang saya lihat itu jembatan, di bawahnya kali. Kenapa kamu tinggal di bawah jembatan itu yang ada kali-kali, yang di bawah pohon itu yang gelap-gelap begitu? Saya katakan demikian. Dia bilang katanya, inilah tempat tinggal saya, Pak. Habis saya mau kemana lagi? Terus saya bertanya lagi, kamu tidak takut di sini? Apakah tidak pindah saja di tempat yang lebih nyaman? Saya katakan demikian. Dia bilang malah, saya lebih nyaman di sini, Pak. Nggak ada yang mengganggu. Lantas saya bertanya lagi, terus emang nggak ada teman-teman kamu yang ngikutan tinggal di situ, di lingkungan situ? Nggak ada. Saya katakan, dia kadang-kadang mampir, teman-teman banyak, cuman yang tinggal di sini ya cuman saya aja. Terus saya bertanya lagi, siapa teman-teman kamu, tinggal di mana? Dia katakan, katanya, itu loh Pak, yang di Senayan itu, yang bekas taman apa itu yang ada di Senayan dulu, sekarang kan udah nggak ada. Taman Ria Safari, bukan Taman Ria Safari dong, saya katakan gitu. Kalau Taman Ria Safari mah jauh lagi sono, Jawa Barat. Taman Ria, kalau Taman Ria benar, saya katakan demikian, karena saya dulu juga pernah beberapa kali waktu di situ memang masih aktif dibuka, karena sekarang udah nggak ada ya. Memang tempatnya gampang kejangkau di tengah kota ya. Lantas singkat kata, berbicara mengenai masalah anak kecil tadi yang merengek, saya bilang gini, Dek, kamu itu adalah beda dengan saya. Sedangkan kamu golongan jin, saya hanya manusia biasa. Sekarang maunya kamu apa? Selalu mereka, setiap saya datang lewat sini selalu pengen ditemuin. Dia bilang katanya, Bapak orangnya baik kayaknya, nggak jahat, makanya saya pengen ditemuin, diajak ngobrol. Lantas kalau seandainya, saya katakan gitu, seandainya sebelumnya misalnya kamu nggak ketemu saya, kamu ngobrol sama siapa? Saya ngomong begitu. Dia bilang, saya nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa, paling teman-teman yang kebetulan lagi lewat sini dia mampir. Tapi kalau sama manusia, saya lihat-lihat orang, kalau sekiranya orangnya jahat, saya nggak berani. Loh, kamu bangsa jin aja masa takut? Saya katakan demikian. Sama Pak, saya apalagi anak yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Oh begitu. Bukankah bangsa jin tidak bisa meninggal? Meninggalnya kan setelah manusia, nanti pada saat kiamat akhir. Dia bingung akhirnya. Entahlah, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba orang tua saya nggak ada. Saya dari bayi Pak, sampai gede. Sampai saya hampir ketawa terbahak-bahak. Akhirnya singkat kata saya katakan begini aja ya, Dek. Oke, saya kan setiap waktu saya nggak bisa pastikan hari apa saya harus lewat sini, karena saya memang banyak pekerjaan. Setiap minggu sekali saya ada di lingkup sini, selalu lewat sini busway. Ntar yang satu saya di sana, nah deket angkatan laut, saya lewatnya sana, naiknya kereta. Kalau di sini saya naik busway. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Yang penting kamu tidak mengganggu juga sama manusia, kan saya juga manusia. Kenapa kamu nggak mengganggu saya? Dia katakan, si anak kecil tadi, saya nggak berani Pak, Bapak kan orang pinter, baik lagi, kata gitu. Lantas saya bertanya lagi dengan dia, sekarang begini aja deh, katanya kamu udah cukup lama di sini, sudah yatim piatu, kamu hidup sendiri, kenapa nggak gabung sama teman-teman kamu yang biasa banyak mampir ke semari? Dia bilang katanya di sana rawan Pak, suka-suka dijailin. Masa bangsa jin aja dijailin, gimana ceritanya? Itulah Pak, yang namanya makhluk gaib pun sama Pak, suka dijailin sama ya teman-teman sepermainan. Kadang-kadang dibilang, lu nggak punya bapak ibu lo, bilang gitu. Lantas begitu nggak lama kemudian
ada sesuatu yang hadir, tapi nggak begitu jelas, seperti bayang-bayang gitu. Saya tanya sama dia, itu siapa yang datang kemari? Dia kaget. Oh, bapak bisa ngelihat? Emang kenapa? Kamu aja bisa ngelihat, gimana sama yang lain? Kalau saya nggak punya kemampuan kelebihan, pasti saya nggak bisa ketemu dengan kamu. Lalu si anak kecil tadi, yang anak kecil jadi-jadian mengatakan, betul pak, saya juga merasa bapak punya kelebihan, makanya saya juga cocok sama bapak. Dia itulah yang suka jahil sama anak-anak kecil, maksudnya anak-anak kecil jin. Saya katakan demikian pada si anak itu. Betul pak. Namanya siapa? Oh, itu rajanya jin pak, yang suka ngelecehin anak-anak jin yang lain, suka meledek, kadang-kadang nggak pakai kontrol, berlebihan sampai anak nangis tetep aja dikerjain. Oh begitu, biarin aja, biar dia datang kemari. Dalam kemudian dia hadir, memang terus terang saya akui si jin besar itu nggak terlihat banget seperti kayak kita lihat bayangan begitu. Terus saya tanya anak si kecil, begitu dia mau mendekat, dek, kok dia beda ya? Saya ngeliat nggak bisa full loh, kayak bayang-bayang gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya kalau saya mah biasa pak, karena kan saya golongan jin. Oke dah, biarin dia datang ke sini mau ngapain. Saya udah tahu dari kamu ya bahwa dia saudara saya. Begitu dia nyampe, dia langsung terbahak-bahak ketawa sambil ngomong, anak kecil, lu sama siapa? Lu bukan bangsanya sama dia, lu bangsa jin, jangan dekati manusia, awas, hati-hati, lu mending sama gue. Lantas yang si anak kecil jadi-jadian itu mengatakan, lebih baik sama manusia daripada sama lu rese, suka ngeledekin anak-anak kecil. Lantas si jin raksasa tadi marah-marah, pelampiasannya ke saya. Saya kan hanya manusia biasa ya. Lantas si jin itu tiba-tiba mau nangkis saya. Lantas saya dorong dengan telapak tangan saya. Dia kaget, woi manusia. Wah, baru kali ini saya melihat manusia hebat. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa kau mendorong saya? Padahal kita belum nyentuh. Itulah akibatnya orang yang suka rese dengan sesama bangsanya, apalagi dengan bangsa manusia. Sesama jin aja kamu rese. Nih, contohnya ini. Kamu suka menggoda anak-anak kecil, padahal sama-sama golongan jin. Lantas si jin raksasa yang kelihatannya bayang-bayang doang tertawa lagi terbahak. Aku memang lebih suka ngeledekin anak-anak jin yang kecil-kecil, paling suka. Apa untungnya? Saya katakan ini. Ya pokoknya saya suka aja, karena saya sendiri juga tidak punya siapa-siapa. Siapapun saya ledekin. Sini memang banyak anak-anak. Kalau di sini mau satu nih anak ini, gue pikir nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, gue ledekin tuh anak. Dia mengatakan begitu. Lantas seorang ustadz ahli ruqyah mengatakan, sekarang begini Abu Jin, kamu ini satu golongan jin, si anak ini sama. Apalagi anak ini mengaku orang tuanya udah nggak ada. Kenapa bukan melindungi, tapi Anda menyakiti atau mengganggu? Apa perlu saya paksa Anda jangan sampai mengganggu dia lagi? Saya sebagai manusia biasa ya tidak mau nyakitin golongan lain, termasuk jin si anak ini. Dia minta ditemenin ngobrol, ya saya ajak ngobrol, saya katakan demikian. Lantas dia malah ketawa. Oh, jadi kamu udah bersekutu ya? Dia ngomong sama si anak jin tadi. Dia ketakutan. Lantas, ya sekarang begini aja kata si Ustaz, Anda kali ini cukup, tidak boleh mengganggu lagi sama si anak kecil ini, kasihan orang tuanya nggak ada. Sekarang kamu pergi aja, dan jangan mengganggu golongan-golongan jin, anak-anak yang lain juga, sama manusia apalagi jangan mengganggu ya. Apakah Anda selama ini mengganggu manusia? Ketawa lagi dia.
Saya sih suka aja, memang kerjaannya mengganggu manusia, termasuk anak-anak jin. Geledekin aja kata gitu. Demikianlah saudara, jembatan penuh misteri yang di bawah pohon ini adalah sebatang kara anak jin yang minta ditemuin seorang ustadz ahli ruqyah. Baru kali ini seorang ustadz spiritual ahli ruqyah baru sempat meliput di mana tempat ada anak sebatang kara, anak kecil, katakanlah anak jin yang alasannya katanya tidak punya orang tua lagi. Saya ditemuin, direcokin dengan salah satu jin yang dikatakan katanya rajanya jin, raksasa yang selalu menggoda anak-anak kecil. Makanya si anak tadi yang satu tadi mengatakan minta ditemenin, ngajak ngobrol. Tiba-tiba gak lama kemudian si jin raksasa penggoda anak-anak jin datang. Lantas tiba-tiba yang rajanya jin tadi ingin menghajar seorang ustadz tadi, langsung sebelumnya dihajar duluan. Dia terpental, dia langsung kabur, dia nggak balik lagi. Lantas seorang ustadz menyudahi dengan si anak kecil tadi, saya nggak janji, insya Allah kalau saya ada pekerjaan ruqyah di lingkup sini saya akan mampir melalui jalan ini ya, tapi saya nggak bisa janji kapan harinya, jam berapa saya nggak tahu, tapi yang jelas saya akan mampir lewat sini ya. Kamu juga jangan sampai mengganggu manusia, oke? Demikianlah saudara, satu demi satu saya kupas riwayat dengan adanya anak kecil jadi-jadian merintih setiap waktu minta ditemenin seorang ustadz ahli ruqyah, katakanlah yang dikenal dengan seorang ustadz ahli spiritual ruqyah, baru kali ini meliput dengan kejadian-kejadian sebelumnya di mana tempat adanya anak kecil yang selalu merintih, yang rumahnya ada di lingkungan sini. Ini di bawah nih kali, ini kan jembatan nih yang menuju CJC Senayan. Nah, di sini ada rimbun-rimbun pohon-pohonnya. Ini ada di sini persis nih, di bawah sana. Anak kecil jadi-jadiannya di sini, katanya nggak punya bapak ibu. Semoga menambah buat pengetahuan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.